Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat karena sekarang sudah memasuki materi hari ketiga ya. Tolong bunda-bunda sebelum kita mulai siapkan dulu catatannya dan tolong untuk fokus. Dan saya ingatkan lagi untuk bunda-bunda yang belum menyimak materi 1 dan 2 dan belum menjalankan tugasnya, tolong stop dulu nyimak video ini dan balik dulu ke video 1 dan kedua dan silahkan kerjakan dulu tugasnya, lalu bunda-bunda bisa lanjut ke video ini ya. Kenapa gak bisa loncat-loncat gini? Karena semua materi sudah disusun ya. Jadi kalau bunda nyimaknya loncat-loncat nanti gak bakalan nyambung ya. Jadi harus bertahap ya, dari materi 1, materi 2 sampai materi 3 yang ini, dan jangan lupa kerjakan dulu tugasnya. Oke, jadi di materi ketiga ini kita akan lebih masuk ke dalam lagi, mengenal lebih dalam kendala-kendala atau hambatan yang akan dialami oleh para pelaku diet, khususnya bunda yang sekarang akan menjalani program diet ya. Jadi bunda-bunda bisa persiapkan ya dari sekarang, kalau nanti kedepannya tuh kira-kira akan mengalami hambatan A, B, C, D, dan bunda-bunda sudah bisa atau sudah tahu gimana cara menghadapinya ya. Jadi nggak bingung lagi dan nggak ada alasan lagi kalau dietnya bisa gagal ya. Jadi bunda harus menyimak video ini atau materi ini sampai selesai, dan jangan lupa catat, dan di akhir materi ini pasti akan ada tugas yang harus bunda kerjakan lagi. Semua untuk kepentingan bunda, semua untuk kebutuhan bunda dalam menjalankan program diet untuk menuju berat badan yang ideal ya. Jadi untuk di materi ketiga ini adalah faktor-faktor atau kendala utama kenapa diet bunda-bunda bisa gagal. Oke, langsung aja kita masuk ke kendala yang pertama. Kendala yang pertama adalah susah konsisten. Nah, ini pasti udah banyak banget dialami dan pasti semua para pelaku diet, baik yang pemula atau yang dalam, pasti ngalamin ini ya. Susah konsisten yang akhirnya bikin diet benar-benar semua gagal lagi ya. Jadi nggak sedikit orang yang udah tahu ilmunya, udah tahu caranya, udah paham, tapi nggak tahan godaan alias nggak bisa konsisten. Nah, kenapa sih kira-kira bisa sampai susah konsisten itu? Pastinya ada beberapa hal ya yang sangat penting yang wajib bunda ketahui kenapa bunda bisa susah konsisten, dan nanti untuk jawabannya nanti akan saya share di materi keempat ya. Karena di materi ini kita akan membahas fokus pada permasalahannya apa saja ya, atau kendalanya apa saja yang akan dialami bunda selama menjalani diet ya. Jadi yang pertama itu adalah susah konsisten ya. Apa bunda ngalamin? Ya pastinya tentu ya, termasuk saya dulu juga sama susah konsisten, tapi selalu ada caranya. Oke, kita lanjut ke kendala yang kedua ya, yang pastinya banyak banget dialami dan bikin kesel banget nih yang satu ini, yaitu berat badan stuck ya, alias berat badannya segitu aja, gak mau turun, naiknya turun juga gitu. Padahal di awal diet itu progresnya udah bagus ya, turun seminggu turun, 2 minggu ada penurunan, 1 bulan ada penurunan, dan ketika berat badannya tinggal 5 kilo lagi menuju berat badan ideal, nah di situ ada yang namanya berat badan stuck ya, atau stagnan. Nah jadi berat badan stuck ini memang bikin kesel banget ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya padahal si bunda ini udah jalani diet dengan seperti biasanya, seperti dari awal, terus jalannya juga konsisten, makannya juga tetap segitu, nggak ditambah, nggak comot-comot, nggak sering kegoda juga. Tapi kenapa kok berat badannya stuck gitu? Nah di sini bunda-bunda benar-benar harus persiapkan diri ya, ketika nanti sedang menjalani diet, sedang menjalankan program diet, mengalami kendala yang namanya berat badan stuck ya. Jadi nanti bunda udah tahu nih, ketika wah berat badan saya kayaknya ini lagi stuck nih, nggak mau turun, padahal kemarin-kemarin bisa turun, tapi sekarang kok nggak turun-turun gitu. Dan nanti bunda-bunda udah tahu gimana caranya, gimana cara mengatasinya, gimana solusinya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kendala yang ketiga.
Ya, yang ketiga itu adalah lebih ke faktor internal ya, lebih ke faktor diri kita sendiri, yaitu melawan rasa malas ya. Jadi si rasa malas ini benar-benar suka datang tiba-tiba gitu aja ya. Pertama diet tuh udah semangat nih, udah semangat rajin olahraga, pantangannya dijauhi, terus rajin juga belajar ilmu-ilmu tentang dietnya gitu. Tapi di tengah-tengah kok tiba-tiba males banget, mager, terus pengennya rebahan dan udah aja deh dietnya nanti aja, besok-besok aja gitu. Nah ini pasti banyak dialami oleh bunda-bunda semua ya, yang belum mengalami kedepannya pasti akan ya. Bukannya saya nakut-nakuti, tapi itulah memang yang banyak terjadi sama para pelaku diet yang menyebabkan dietnya itu gagal ya, yaitu melawan rasa malasnya sendiri ya, susah banget ya. Tapi pasti akan ada selalu caranya ya. Terutama malas olahraga ya, malas olahraga itu paling banyak banget, bukan hanya pas diet aja ya, sebelum diet juga emang udah males olahraga, udah jarang banget olahraga, males banget yang namanya olahraga ya, banyak juga yang kayak gitu. Jadi ketika diet juga merasa benar-benar terbebani nih harus olahraga, dan akhirnya juga dan akhirnya juga berani olahraga dan akhirnya juga mau olahraga cuman di awal-awal aja, ke depannya tetap males olahraga. Nah, harus tahu juga gimana cara mengatasinya ya. Silahkan catat dulu ya sama bunda-bunda kendala-kendala yang saya sebutkan tadi, karena itu paling banyak dialami dan sepertinya salah satunya akan bunda alami ya. Bukan saya nakut-nakutin loh ya, ini untuk pengetahuan saja ya, untuk membekali bunda-bunda semua supaya nanti kedepannya bisa langsung menghandle semua kendala yang ada ya. Oh ya, bukan hanya malas olahraga aja ya, malas dalam belajar, malas dalam menuntut ilmu juga biasanya terjadi sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan biasanya banyak banget kerjaannya, jadi kalau disuruh belajar A, belajar B itu lumayan agak males ya gitu. Jadi kendalanya seperti itu ya, kalau bunda-bunda itu biasanya disuruh pelajari ini dulu bunda sebelum melakukan ke tahap selanjutnya. Bunda-bunda harus pahami ini dulu dan pelajari ini dulu, tapi kebanyakan itu rasa malesnya itu ya, dan benar-benar harus dilawan ya. Dan mau gak mau memang suatu ilmu dalam diet itu harus dipelajari ya, kalau bunda gak mau salah kaprah. Jadi bunda harus benar-benar sampai paham, sampai mengetahui ya. Jadi jangan hanya sekedar mengikuti iya aja tanpa tahu alasannya, kenapa kok dilarang ini, kenapa kok dilarang makan makanan yang ini gitu. Jadi kalau bunda udah tahu, udah paham ya kenapa bisa dilarang ini, risikonya apa, nanti bunda akan dengan sendirinya praktek dalam diet itu dengan ringan, lebih ringan dan lebih semangat lagi ya. Kalau bunda-bunda nggak tahu ilmunya, sama sekali nggak tahu, bisa-bisa kedepannya bunda akan salah pilih metode diet, karena metode diet itu nggak semuanya juga memberikan kesehatan ya. Memang bisa menurunkan, tapi nggak semuanya bisa memberikan kesehatan pada tubuh ya, karena percuma juga kalau misalnya menjanjikan turunnya bisa cepat tapi ke tubuhnya beresiko, kan kita nggak mau juga ya, karena tujuan kita untuk diet itu untuk sehat ya. Jadi kalau bunda udah tahu ilmunya, nanti ke depannya ada tetangga, ada anak, ada saudara, jadi bisa di-sharing ilmunya ya gitu. Kita lanjut pada faktor yang keempat ya. Jadi faktor yang keempat ini adalah kendala yang sangat banyak banget dialami, bahkan hampir setiap orang kayaknya ya, yaitu kendala lingkungan ya. Jadi kendala lingkungan ini berpengaruh pada kekonsistenan kita dalam menjalankan diet ya. Contohnya ya, ketika kita di rumah hanya seorang diri, hanya kita aja yang jalani diet, anak enggak, terus suami enggak, terus orang rumah yang lainnya enggak ya.
Jadi mau gak mau setiap hari kita disuguhi dengan godaan-godaan makanan yang biasa mereka makan. Betul gak? Ya, jadi memang gak mudah ya kalau kita ingin diet sambil mengajak orang-orang rumah juga untuk diet ya. Gak bisa juga ya. Jadi kita harus punya alternatif lain ya untuk mengatasi kendala yang satu ini. Lingkungan sangat berpengaruh. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang sama, sefrekuensi sama kita, satu tujuan sama kita, terus tujuan dietnya sama, kita akan lebih mudah menjalankannya. Tidak ada godaan sana sini, semua sama-sama merasakan, semua saling support, semua sama saling mendukung ya, dibandingkan dengan kita hanya seorang diri di rumah jalani diet, sedangkan suami, anak-anak dan orang rumah yang lainnya enggak gitu. Makanya tetap aja seperti biasa, dan alhasil kita bisa sampai kegoda lagi sama makanan yang biasa mereka makan gitu, karena faktor lingkungannya kurang kuat gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir godaan-godaan tersebut ketika di rumah lingkungannya enggak positif dalam hal diet ya? Kita harus bisa mencari alternatif lain, dan pasti akan saya kasih solusinya supaya bunda-bunda semua tetap berada atau mendapatkan setidaknya lingkungan yang sama-sama satu tujuan untuk diet, meskipun enggak satu rumah juga, tapi nanti akan ada ya. Terus selain lingkungan juga biasanya kan nggak ada yang peduli juga, nggak ada yang memperhatikan gimana diet kita, terus gimana progresnya, nggak ada yang nanya-nanya juga kan ya kalau di rumah. Ini kok makan ini kok nggak boleh makan ini, begitu. Jadi faktor lingkungan sangat penting. Oke, next, kendala selanjutnya adalah faktor medis. Nah, jadi banyak banget bunda-bunda yang mengalami kenaikan berat badan karena penyakit-penyakit tertentu, atau karena hormon ya, biasanya karena hormon seperti jalani KB suntik, KB pil, itu kan mengandung hormon progesteron dan bisa menyebabkan berat badan naik juga ya. Jadi banyak yang melakukan diet tapi dia sedang menjalani KB ya, terutama bunda-bunda kan kebanyakan ya sambil jalani KB ya. Terus gimana dong ketika dia jalani KB dan berpotensi untuk naik, terus dietnya gimana gitu? Dan nggak sedikit juga bunda-bunda yang merasa putus asa di tengah jalan karena dia harus jalani KB juga. Di sisi lain dia udah cocok sama KB suntik misal, tapi dia juga pengen turun berat badannya, terus gimana dong? Jadinya dilema ya. Jadi itu dia untuk faktor kendala yang kelima adalah faktor hormon. Kita lanjut ke faktor kendala yang terakhir. Yang terakhir adalah manajemen waktu. Nih, khususnya bunda-bunda yang bisa dikatakan wanita karir, biasanya itu memang sulit banget mengatur waktunya. Ya, mengatur waktu untuk olahraga, ya, terus mengatur waktu untuk nyiapin makanan sehatnya, makanan dietnya, makanan penunjang dietnya. Jadi manajemen waktu ini biasanya menjadi alasan bunda-bunda untuk belum mulai menjalankan diet karena belum bisa mengatur waktunya, mengatur waktu untuk olahraganya kapan, pagi repot sama anak-anak, terus lanjut kerja, terus pulangnya capek, malam ngantuk ya, jadi agak sulit mengatur waktunya. Terus manajemen waktu untuk mempersiapkan makanannya ya. Untuk menyiapkan makanannya juga setidaknya perlu effort yang lebih ya, untuk mulai dari belanja, terus mulai dari mengolahnya, memasaknya, sampai memakannya juga kan
butuh usaha ya, karena tidak banyak kayak makanan-makanan biasa yang banyak tinggal beli di warteg seperti itu. Nah, itu dia kendala-kendala utama yang menyebabkan diet Bunda gagal ya. Ternyata banyak juga ya. Itu baru yang paling banyak dialami, belum yang lain-lainnya juga banyak ya. Tapi ketika Bunda sudah tahu cara mengatasinya, itu bukan masalah lagi ya. Jadi Bunda sudah bersiap nih, sebelum Bunda melangkah lebih jauh, sebelum Bunda praktek dan nanti akan menemukan salah satu kendala yang tadi saya sampaikan, Bunda sudah siapkan alat perangnya, Bunda sudah siapkan caranya. Jadi sudah tidak takut lagi, sudah tidak bingung lagi. Oke, jadi sekarang saya mau kasih tugas di materi ketiga ini. Bunda harus tulis di buku atau di catatan Bunda ya. Kalau sekarang Bunda sedang jalani diet, coba tulis kendala yang pernah Bunda alami. Yang pernah Bunda alami apa aja ya, atau bisa Bunda pilih ya dari yang tadi sudah saya sampaikan, kendala yang 1 sampai ke 6, salah satunya Bunda yang mana. Jadi itu tugasnya ya, silahkan dikerjakan tugasnya, dan biasa setelah mengerjakan, setelah nonton video ini Bunda langsung kerjakan dan langsung share di grup ya untuk tugasnya. Oke, Bunda harus bisa mengikuti materi ini sampai akhir dan melakukan semua instruksinya, semua untuk kebutuhan, semua untuk kepentingan Bunda ya. Jadi Bunda nanti sudah tahu kendalanya ini, dan sudah siap menjalankannya, sudah siap menghadapinya bagaimana. Jadi bisa dietnya lancar sampai target yang diinginkan. Bukankah itu semua keinginan kita ya? Capai target sampai berat badan ideal. Oke, tanpa hambatan, tanpa godaan. Oke, jadi itu materi hari ketiga. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan share di grup, dan lebih aktif lagi di grup. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan Bunda semua selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.